Banyak di antaranya pastinya masih sangat bingung dengan istilah tanaman hortikultura. Nah, memang sih ya, bagi yang belum paham betul tentang dunia pertanian tidak akan banyak tahu tentang tanaman ini. Namun perlu digarisbawahi nih guys, kalau tanaman ini hanya bisa tumbuh musiman guys. Seperti halnya durian, manggis, dan masih banyak lagi lainnya. Yuk pelajari dulu biar lebih paham. Budidaya tanaman hortikultura. Number 10. Apa saja sih tanaman hortikultura itu? Tidak heran jika banyak orang yang belum paham betul tentang tanaman hortikultura. Namun guys, tanaman ini sudah sering kali kalian temukan di mana-mana, sehingga bisa dipastikan secara tidak langsung kalian sudah tahu tentang tanaman ini. Tidak hanya dari buah-buahan saja, tapi tanaman yang termasuk dalam hortikultura juga ada yang berasal dari sayuran, bunga, dan lainnya. Jadi dipastikan, kenapa disebut dengan hortikultura? Ya, karena kebanyakan tumbuhan ini hanya bisa tumbuh pada musimnya saja. Untuk pada kala tidak musim, biasanya tumbuhan ini tidak dapat berkembang dengan sangat baik. Tanaman hortikultura atau biasa dikenal dengan tanaman sayur ini tak asing di tengah masyarakat, sebab menjadi salah satu makanan sehat yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Tanaman ini umumnya bertekstur lunak dan dapat dikonsumsi dalam kondisi segar ataupun dimasak. Tanaman sayur berbagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Jenis tanaman musiman merupakan tanaman yang hanya bisa ditanam pada saat tertentu, seperti musim panas atau musim penghujan. Berikut beberapa contoh tanaman musiman: bawang merah, bawang putih, kubis, wortel, kentang, sawi, bayam, dan kangkung. Sedangkan tanaman tahunan umumnya memiliki keuntungan karena dapat ditanam sepanjang tahun tanpa terikat dengan musim yang akan datang. Berikut beberapa contohnya: jengkol, petai, melinjo, ubi jalar, ubi kayu, dan ketela pohon. Tanaman frutikultura merupakan tanaman buah yang dapat dikonsumsi sehari-hari dan mengandung banyak nutrisi untuk tubuh. Tanaman buah tak bisa ditanam sembarang waktu, pasalnya ia ditentukan berdasarkan musim. Beberapa tanaman yang terkait pada musim-musim tertentu diantaranya jeruk, rambutan, semangka, dan melon. Selain itu ada pula tanaman buah yang memiliki jangka tanam tahunan atau panen dalam setahun sekali, seperti berikut: nanas, nangka, sawo, belimbing, dan mangga. Number 9. Manfaat tanaman hortikultura bagi petani. Tanaman hortikultura mempunyai nilai jual yang bagus serta sama dengan yang dilakukan sebagai peningkatan suatu produk pertanian dan bisa juga sebagai peningkatan devisa Indonesia. Sebab setiap negara mempunyai persaingan untuk mencapai produk yang unggul pada bidang pertanian. Hidrokultura memberi manfaat untuk masyarakat dalam menyediakan makanan yang bermanfaat dan sehat untuk penghilang kepenatan dan stres saat berada pada wilayah perkantoran, sebab kehadiran tanaman hortikultura bisa melihat sesuatu yang menyenangkan dan alami. Number 8. Tahap persiapan lahan. Tahap awal dari proses budidaya hortikultura adalah hal yang terpenting karena tanaman yang dihasilkan akan bergantung pada jenis tanaman yang akan dikembangkan. Dari ukuran tanaman tersebut dan usia pemanenannya haruslah diketahui. Teknik atau cara budidaya apa yang dilakukan? Apakah dengan menggunakan sistem hidroponik, organik, atau mungkin dengan teknik konvensional? Luas bidang tanah atau lahan yang akan dipakai persiapan lahan bisa juga menggunakan cara yang modern atau konvensional. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Number 7. Proses pembibitan. Pembibitan dilakukan ketika ingin mendapatkan tanaman yang akan dibudidayakan. Biasanya disebut juga perbanyakan tanaman. Memperbanyak tanaman memiliki dua cara, yakni generatif dan vegetatif.
Generatif dilakukan dengan penggunaan biji, dan vegetatif dilakukan dengan tangan manusia. Number 6. Tahap penanaman bibit. Apabila proses pembibitan sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah penanaman. Baiknya penanaman dilakukan di pagi hari atau di sore hari, ketika terik matahari tidak terlalu panas. Pastikan dalam proses ini kalian jangan pernah menyepelekan ya guys. Number 5. Tahap pemeliharaan tanaman. Peliharaan yang dilakukan pada tanaman hortikultura haruslah lebih ekstra dan membutuhkan perhatian lebih, yakni dalam hal pemupukan, penyiangan, dan mencegah serangan hama penyakit. Tentunya berbeda tanaman akan berbeda pula cara pemeliharaannya. Number 4. Tahap pemberian pupuk broadcasting. Pemupukan dengan cara disebar dilakukan apabila jarak tanam rapat dan teratur dalam barisan, contohnya tanaman padi. Selain itu, cara ini cocok dilakukan untuk tanaman yang mempunyai akar dangkal, tanah cukup subur, dan dosis tinggi atau takaran pemupukan yang banyak. Cara ini dapat pula dilakukan pada waktu pengolahan lahan dengan memberikan pupuk kandang sebelum tanam pada area tanam. Keuntungan memberi pupuk secara broadcasting yaitu lebih hemat waktu dan tenaga kerja, serta mudah diaplikasikan untuk pemupukan tanaman budidaya. Sedangkan kelemahan pemupukan secara disebar ialah berpotensi terjadinya penguapan atau volatilisasi amonium atau NH4 menjadi bentuk gas amonia atau NH3, memacu pertumbuhan gulma. Number 3. Tahap pupuk ring placement. Pupuk ditaburkan di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Ring placement umumnya digunakan untuk tanaman tahunan dengan ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus daun terjauh atau tajuk daun dan ditutup kembali dengan tanah. Cara ini dapat dilakukan apabila jarak tanaman tidak rapat, kesuburan tanah rendah, dan perkembangan akar tanaman yang sedikit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Keuntungan aplikasi secara larikan atau barisan ialah pengambilan hara pupuk oleh tanaman lebih mudah dan kehilangan hara pupuk dapat dikurangi. Sedangkan untuk kelemahan aplikasi ini, kesuburan tanah rendah jika jumlah pupuk sedikit dan persebaran pupuk tidak merata. Number 2. Tahap pupuk spot placement. Caranya di samping tanaman dibuat lubang sedalam kurang lebih 5-10 cm. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Setelah itu ditutup dengan tanah. Aplikasi pupuk secara spot placement dapat dilakukan apabila jarak tanam cukup lebar. Pemupukan pada tanaman jagung dapat menggunakan metode ini. Keuntungan memberi pupuk secara spot placement yaitu pupuk tidak mudah menguap dan aplikasi langsung ke dalam tanah dekat dengan akar tanaman. Kelemahannya ialah waktu yang diperlukan cukup lama. Takaran pupuk diatur agar seragam tiap lubangnya. Pemupukan lewat daun atau foliar application, yaitu pupuk yang dilarutkan ke dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprot biasa, seperti hand sprayer. Jika area budidaya lebih luas, dapat digunakan knapsack sprayer. Aplikasi dilakukan untuk daun bagian bawah agar nutrisi dapat mudah diserap oleh stomata daun. Number 1. Tahap panen. Proses terakhir yang selalu dinantikan oleh seorang petani, di mana hasil panen sesuai dengan apa jenis tanamannya bisa saja berupa umbi, buah, daun, dan lain-lain.
Jika beberapa tahapan di atas sudah dipenuhi semuanya, maka sudah akan dipastikan jika kalian akan panen dengan berlimpah.